Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Tidak terasa kita bertemu lagi di hari Senin ya. Sebelum belajar, kita awali dengan bacaan basmalah atau berdoa sesuai agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai perubahan pada makhluk hidup. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Di salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bahwa makhluk hidup dapat tumbuh. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai perubahan pada makhluk hidup. Lanjut. Makhluk hidup itu dapat tumbuh. Kita bahas pertumbuhan pada manusia. Semua makhluk hidup di bumi selalu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang terjadi pada suatu makhluk hidup ditandai dengan bertambahnya tinggi, besar, dan berat badan. Pertumbuhan pada manusia dimulai sejak dalam kandungan. Setelah lahir, bayi tersebut akan bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah berat. Seiring bergantinya hari, bulan, dan tahun. Coba tanyakan berapa tinggi dan berat badanmu sekarang, dan tanyakan pula berapa berat dan tinggi badanmu sewaktu lahir. Samakah keduanya? Tentu berbeda. Mengapa? Hal tersebut menandakan bahwa semua manusia umumnya mengalami pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan sampai usia tertentu. Oke, lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, faktor yang pertama adalah makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang. Untuk mencapai pertumbuhan yang sehat, anak harus mendapatkan makanan yang bergizi seimbang. Jumlah makanan yang seimbang harus tetap diperhatikan agar tubuh tetap sehat. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat gizi tersebut terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak, vitamin dan mineral. 4 sehat, 5 sempurna. 4, 1, 2, 3, 4, 5 sempurna. Ini maksud 4 sehat, 5 sempurna. Perhatikan jenis makanan yang kamu makan tiap hari. Makanan tersebut umumnya terdiri atas nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Dengan makanan jenis-jenis seperti itu, maka kebutuhan tubuhmu terhadap zat-zat gizi akan terpenuhi. Karena nasi mengandung karbohidrat, lauk pauk mengandung protein dan lemak, sayur dan buah mengandung vitamin dan mineral. Makanan yang lengkap kandungan gizinya inilah yang disebut 4 sehat. Apabila ditambah susu, maka sempurnalah zat gizinya, sehingga disebut 4 sehat, 5 sempurna. Makanan ini adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi baik untuk tubuh kita. Baik, lanjut ke faktor yang kedua, yaitu
perawatan kesehatan. Oke, kesehatan perlu dijaga agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Manusia, terutama anak balita, mudah terserang penyakit. Hal ini terjadi karena sistem pertahanan tubuh anak balita belum bekerja secara sempurna. Sistem pertahanan tubuh berfungsi untuk melawan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Salah satu upaya untuk menjaga agar anak balita tetap sehat adalah membawa anak balita ke balai pengobatan, contohnya ke posyandu, puskesmas, rumah sakit, atau praktek dokter. Di dalam balai pengobatan tersebut, anak balita akan diperiksa kesehatannya atau diimunisasi agar pertumbuhan balita berkembang dengan baik. Oke, faktor yang selanjutnya adalah berolahraga. Olahraga dan kesehatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seperti halnya kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan melakukan olahraga yang teratur, tubuh kita akan menjadi segar dan sehat. Oke, dampak positif berolahraga adalah yang pertama, nafsu makan akan bertambah karena sistem pencernaan menjadi lebih baik, sikap tubuh kokoh dan kuat karena otot-otot menjadi kuat, sistem pencernaan juga akan lebih baik. Lanjut ke faktor yang selanjutnya adalah tidur yang cukup. Tidur merupakan salah satu bentuk istirahat yang baik. Setelah tidur, kondisi tubuh akan menjadi lebih baik dan segar. Di saat tidur, panca indera kita akan mengalami pengenduran. Otot yang semulanya tegang akibat digunakan untuk beraktivitas juga akan mengendor. Pernahkah kamu kekurangan tidur atau tidak bisa tidur selama semalam suntuk? Tentu tubuhmu akan terasa lemas, bukan? Kebutuhan tubuh antara orang satu dengan orang lain berbeda. Contohnya, pada anak lebih banyak waktu tidurnya daripada orang dewasa. Mengapa? Karena anak masih berada dalam tahap pertumbuhan. Faktor yang selanjutnya adalah rekreasi. Pada waktu liburan, selain tidur dan santai, rekreasi pada waktu liburan juga merupakan salah satu bentuk istirahat. Hari libur dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berekreasi atau berwisata. Dengan berekreasi, pikiran kita tidak selalu terpusat pada kesibukan belajar atau bekerja. Oke, selesai untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh bahan makanan tambahan buatan terhadap kesehatan. Oke, di antaranya ada pewarna alami dan pewarna buatan, bahan pengawet dan bahan penyedap. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pewarna alami dan pewarna buatan. Bahan pewarna ada dua macam, yaitu bahan pewarna alami dan pewarna buatan. Bahan pewarna alami berasal dari tumbuhan, misalnya dari daun suji dapat menghasilkan warna hijau. Wortel dan kunyit menghasilkan warna kuning, jeruk, warna kuning atau jingga, dan sebagainya. Bahan pewarna alami tidak berbahaya bagi tubuh kita, jadi baik untuk dikonsumsi. Sedangkan bahan pewarna buatan tersebut dapat meracuni tubuh kita. Mengapa? Karena apabila terus dikonsumsi,
akan meracuni tubuh kita. Oke, yang kedua adalah bahan pengawet. Nah, ini ya, bahan pengawet. Bahan pengawet dapat berupa garam dan gula, itu dari bahan alami ya. Contohnya garam dan gula. Garam digunakan untuk mengawetkan ikan. Ada pula bahan pengawet buatan. Makanan atau minuman dalam kemasan biasanya menggunakan pengawet buatan. Dan itu tidak baik dikonsumsi tiap hari ya. Selanjutnya bahan penyedap. Bahan penyedap digunakan untuk lebih melezatkan masakan. Merica, ketumbar, dan bawang putih termasuk bahan penyedap alami. Bahan alami umumnya tidak merusak kesehatan ya, baik untuk kesehatan. Sedangkan pecin adalah bahan penyedap buatan. Pemakaian bahan makanan tambahan buatan secara terus-menerus dengan jumlah berlebihan dapat mengganggu kesehatan. Mengapa? Karena zat ini terbuat dari bahan kimia. Salah satu contoh penyakit bahaya yang mungkin timbul adalah penyakit kanker. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati jika menggunakan bahan makanan tambahan buatan, contohnya pecin. Oke, sampai di sini. Terima kasih, thank you. Untuk tugasnya nanti Miss Nita fotokan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.